Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavolovers. Kara Actuation Arc semakin dekat. Episode 157 akan menjadi awal dari arc itu, dan bocoran adegannya sudah diperlihatkan di sebuah acara TV Jepang. Dari sini kita bisa melihat jika Sasuke dan Sai sudah bergerak langsung untuk menyelidiki organisasi yang super misterius itu. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Episode 157 sudah dipastikan akan keluar tanggal 19 Juli 2020. Dan memang, kita melihat jika di episode itu menjadi penanda Kara akan mulai masuk anime. Organisasi yang dikenal sangat sistemik, sekaligus juga lebih berbahaya daripada Akatsuki ini, memang sudah sangat menarik perhatian, apalagi terungkap pemimpinnya adalah seorang Otsutsuki utama. Nah, saya pernah menyampaikan bocoran apa yang terjadi di video sebelumnya, yang linknya ada di kanan atas ya. Di sini, saya menemukan bocoran lagi, tapi dalam bentuk video, yang ditayangkan oleh salah satu televisi Jepang. Sepertinya tidak hanya di Indonesia, para fans Naruto dan Boruto Jepang pun menyambut antusias arc Kara Actuation ini. Untuk menghindari copyright, saya tidak menampilkan videonya, tapi hanya gambarnya saja. Bagi teman-teman yang ingin menonton videonya full, silakan klik link di kolom deskripsi video ini ya. Memang belum diartikan ke bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, jadi masih full bahasa Jepang. Tapi saya coba artikan sedikit, moga-moga sih benar ya. Di scene pertama, kita bisa melihat bagaimana kedatangan Sasuke dan Sai di Amegakure. Bagi teman-teman yang belum tahu, Amegakure adalah sebuah desa kecil yang jadi tempat Perang Dunia Shinobi ketiga, sekaligus tempat berkuasa Hanzo the Salamander, orang yang memberikan gelar 3 legendaris Sannin kepada Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade. Dan selanjutnya, setelah Hanzo mati, Amegakure dikuasai oleh Pain. Sai mengatakan kepada Sasuke, jika proses rekonstruksi Amegakure berjalan sangat lambat, bahkan tidak ada progres sama sekali. Karena memang kita bisa melihat Amegakure pasca ditinggal Pain seperti tidak terurus sama sekali. Lalu Sasuke menanyakan kepada Sai apakah Genin yang mengikuti mereka adalah anak buah Sai. Dan scene berlanjut, Sai yang menemukan sebuah tempat dan mencoba membuka pintunya. Ternyata ada bom kertas di sana dan seketika meledak. Saat itu pula keluar seseorang yang menyerang, tapi bisa dikalahkan oleh Sasuke. Sasuke mengatakan jika dirinya dan Sai adalah Shinobi Konoha yang datang untuk menyelidiki organisasi misterius yang kemungkinan berada di Amegakure. Oke, itu saja kira-kira potongan scene-nya. Menurut teman-teman ada yang menarik gak di sini? Ya tentu, selain perjalanan Sai dan Sasuke ke sana, ada juga hal yang menarik. Di sini, saya melihat ada korelasi yang sangat kuat antara Amegakure dan Kara. Kita tahu, Amegakure memang daerah super misterius, yang pemimpin terakhirnya adalah Pain. Sampai saat ini belum diketahui siapa penerusnya, bahkan kemungkinan desa ini tidak memiliki pemimpin resmi. Karena kita bisa melihat bagaimana progres rekonstruksinya yang hampir bisa dibilang nol. Melihat kedatangan Sai dan Sasuke membuktikan jika Amegakure ini mungkin menjadi salah satu tempat markas Kara berada. Bahkan, bisa jadi Amegakure adalah markas utama Kara. Secara geografis, memang Amegakure ini sangatlah strategis dan sulit dijangkau jika bukan oleh shinobi khusus yang jago infiltrasi. Bahkan Jiraiya saja harus masuk ke tubuh katak kecil agar bisa masuk ke negeri ini tanpa ketahuan. Tapi sepertinya negeri ini juga menyimpan potensi tersembunyi yang membuatnya bisa dijadikan tempat penelitian berteknologi tinggi. Teman-teman ingat lagi deh, bagaimana Pain memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan Six Paths of Pain. Kalau kita lihat, tempat untuk Six Paths of Pain ini semacam kapsul yang bahkan kita menemukan juga di Amado, di mana dia menggunakan itu sebagai tempat untuk tubuh Delta. Six Paths of Pain yang masing-masing ditempatkan dalam kapsul itu menandakan bahwa teknologi di sana waktu itu sudah lebih maju dibandingkan dengan desa lain. Jika sepeninggal Pain tidak ada pengganti resminya, Amegakure bisa jadi tempat sempurna untuk diambil alih oleh Kara. Dan mungkin saja Amado memanfaatkan teknologi yang sudah ada lalu disempurnakan dan ditambahkan teknologi lainnya yang ditemukan para anggota Outer Kara dari desa lain. Dan akhirnya dia bisa menjalankan berbagai uji coba termasuk menciptakan para anggota Inner Kara, kecuali Jigen tentunya ya. Nah, yang lebih menarik lagi, jika memang benar Amegakure adalah tempat markas Kara atau minimal tempat basis laboratorium penelitian Kara, maka itu bisa menjawab mengapa Amado bisa menciptakan Kashinkoji dari DNA Jiraiya. Seperti yang sudah saya teorikan,
Mungkin saja Kashin Koji dibentuk dari tangan Jiraiya yang terpotong. Kita bayangkan, setelah pertarungan yang sangat sengit sampai kematian Pain, tangan Jiraiya masih ada di Amegakure. Jika ternyata setelah kematian Pain dan Conan tidak ada penggantinya, tentu akan membuat Amado yang saya yakin sudah ada di era itu menyusup ke Amegakure. Maka tentu Amado bisa dengan mudah menggunakan tangan itu dan mengambil DNA Jiraiya di sana. Dan kalaupun seandainya DNA Jiraiya bukan dari tangan Jiraiya yang terpotong itu, masih mungkin juga karena setelah Kara mengambil alih Amegakure, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka punya akses penuh pada eksplorasi Amegakure dan bisa pergi ke lautan untuk mengambil jasad Jiraiya, walaupun itu jauh lebih sulit. Tapi saya lebih melihat opsi pertama, bagaimana Amado bisa menciptakan Kashin Koji dari DNA Jiraiya. Malah saya punya teori, bisa jadi Amado ini sebenarnya bekerja sama dengan Pain. Karena kalau kita lihat berbagai teknologi yang dimiliki oleh Pain, sangat mirip dengan teknologi yang dimiliki Amado saat ini. Tapi saya akan buat bahasan lebih lengkapnya nanti di video selanjutnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkataan Sai, yang mengatakan proses rekonstruksi Amegakure berjalan sangat lambat, bahkan tidak ada kemajuan sama sekali, maka hampir bisa dipastikan jika setelah kepergian Pain, tidak ada pemimpin yang memimpin desa itu. Nah, inilah mengapa Kara bisa dengan seleluasa mengambil alih tempat itu dan menjalankan berbagai aksinya. Karena jika ada pemimpin pengganti resmi, maka pastinya akan ada perubahan dari desa itu. Di sisi lain, episode 157 juga akan menjadi awal perkenalan dari dua anggota Kara, yaitu Deppa dan Victor. Untuk Victor, dia adalah seorang direktur utama perusahaan obat-obatan dan alat medis yang ada di negeri lembah. Victor adalah seorang mantan shinobi yang mengindikasikan jika dia adalah veteran Perang Dunia Shinobi keempat, terbukti dari tongkat yang menjadi pengganti kaki dan salah satu matanya ditutupi. Victor sepertinya akan berperan untuk setidaknya 2 atau 3 episode sebelum dia mati di tangan Kashin Koji. Di satu sisi, ada sosok Deppa yang dikatakan sosok kejam dan dingin yang bertugas untuk memastikan rencana dirinya dan Victor berjalan lancar. Dia tidak segan membunuh untuk mewujudkan rencananya itu, yang menurut saya berhubungan dengan pencurian manusia yang akan dijadikan bahan penelitian. Itulah bocoran terbaru arc Kara Actuation. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.